Halo sobat Nime, gas lagi yo Magic Emperor, langsung aja kita gaskun. Review sedikit dari part sebelumnya setelah Zhao Fan menghentikan salah satu binatang roh milik Kekaisaran Quanrong. Di sini Zhao Fan bukan cuma menghentikannya, bahkan ia juga harus menghentakkan binatang roh tingkat 5 hanya dengan satu pukulan kecil. Selain itu juga Zhao Fan ia meminta kepada orang-orang Quanrong untuk pergi menyingkir karena telah menghalangi jalannya. Ya, melihat sikap Zhao Fan yang memang edan menunjukkan rasa tidak sukanya dengan sangat jelas kepada orang-orang Quanrong, bahkan kesannya menantang, membuat bocah Long yang melihatnya ia berujar, ini pasti akan menarik. Quanrong adalah kaum barbarian yang selalu hidup bersama dengan para monster dan menyuruh mereka untuk pergi mengeluarkan para binatang roh milik mereka. Itu sama saja menghina martabat mereka dan jelas, mereka pasti akan menolaknya, ujar bocah Long ini. Di sini bocah Long ia juga menambahkan, Zhao Fan pasti akan menghina lawannya supaya mereka duluanlah yang menyerangnya. Namun ya, untuk hasilnya sudah jelas, Zhao Fan lah yang akan menghajar mereka sambil tetap berdiri mengambil alibi sebagai orang yang benar. Zhao Fan, kau sungguh sangat luar biasa. Aku penasaran apakah ada orang di luar sana yang bisa melakukan hal seperti ini selain dirinya. Ujar bocah Long itu. Namun di sini, salah satu kampret Quanrong ia berujar, dasar kampret, berani-beraninya kau menyentuh binatang rohku. Kau, ya, sebelum si kampret ini menyelesaikan bicaranya, ia pun dihentikan oleh salah satu rekannya yang berujar, kami adalah prajurit Quanrong dan yang kami tahu hanyalah maju dan tidak akan pernah mundur. Maka dari itu, jika kau bisa, maka buatlah para monster spiritual milik kami untuk mundur, tantang bocah Quanrong ini. Ya, mendengar tantangan itu, di sini Zhao Fan ia pun meliriknya dengan tatapan tajam. Dan itu membuat bocah Long lagi-lagi ia berujar, ya, bocah itu ia terlihat sangat hebat. Siapa dia? Sepertinya dia ahli dalam hal politik dan juga kekuatannya. Sepertinya ia cukup kuat juga. Dan perkataan itu pun langsung disambut oleh Yun Hai yang berujar, ya, kau benar. Dia sangat cocok untuk dijadikan seorang pemimpin dan ia juga memiliki aura yang hanya bisa didapat setelah bertempur 1000 kali. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa. Adik, matamu semakin jeli ya. Kami setelah menunggu para perwakilan itu untuk datang di gerbang istana, tapi mereka tak kunjung datang dan ternyata bocah berandalan itu ia telah menghalangi jalan mereka, ujar para jenderal milik Marshal. Doi juga berujar, aku tidak mengerti apa yang ada di pikiran Zhao Fan. Dia selalu saja mencari masalah dengan semua orang dan pantas saja dia dijuluki sebagai orang nomor 1 pembuat onar di Tianyu ini. Ujar Dugu Feng ini. Hei kakak, jangan ngomong begitu. Kali ini bukan Zhao Fan lah yang memulainya, sanggah dari Yun Xiang. Tidak adik, kau salah paham. Kau sangat melindunginya ya. Ya, aku di sini tidak bermaksud untuk menyalahkannya kok. Kami datang ke sini juga karena ya kami sudah menduga pasti akan ada permusuhan dengan orang-orang Quanrong. Dan kami tahu hal itu akan terjadi karena memang kami telah bertarung melawan mereka selama puluhan tahun. Dan kami juga tahu kalau tujuan mereka datang untuk menunjukkan superioritas mereka. Dan kami juga sudah menyadarinya sejak awal. Tapi kami juga tidak menyangka kalau ternyata mereka masih ada di gerbang ibu kota dan ditahan oleh Zhao Fan. Zhao Fan, dia sungguh sangat membantu kami. Sedangkan untuk dua bersaudara ini, mereka berujar, mereka berjalan menuju istana untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi sekarang mereka malah dihalangi oleh Zhao Fan. Sungguh sangat sayang sekali. Tapi di sini Yun Hai ya juga bertanya, kakak, apakah kau tahu siapa pemuda itu? Ya, di sini salah satu jenderal Dugu ia berujar, tidak hanya kenal orang itu, dia juga adalah rival lamaku. Dan dia adalah salah satu komandan dari kerajaan Quanrong milik pimpinan mereka, Tubo Tianxia, yang bernama Tubo Liu Feng. Mendengar hal itu, mendengar bocah itu yang masih muda telah menjadi seorang komandan, membuat Yun Hai ia sedikit terkejut. Apa?
Dia masih muda dan telah menjadi seorang komandan. Ya, Tuba Liu Feng, dia sangatlah lihai. Dia berani dan juga cakap dalam memimpin pasukan. Dia masih muda, tapi dia juga telah berhasil menorehkan namanya di militer. Bahkan kami berempat sering melawannya. Namun ya, sayangnya kami juga selalu saja kalah. Dan kononnya, rumornya dia akan segera menggantikan posisi ayahnya sebagai kandidat utama dari komandan yang berikutnya, ujar bocah Dugu ini. Baiklah, lantas bagaimana dengan yang lainnya kak? Tanya dari Yunhai. Ya, saat ini ada 8 serigala penjaga di bawah kepimpinan sang komandan Kekaisaran Kuanrong. Dan mereka sangatlah kuat dan 3 di antara 8 itu ada di tempat ini. Salah satunya adalah serigala kedua, yaitu serigala penjaga, yaitu Sevek Wolf yang bernama Zahlahan. Kekuatannya sangatlah alami serta keberaniannya menjadikan dirinya sosok yang dapat melawan monster tingkat 5. Sedangkan sosok lainnya memiliki gelar sebagai Observer Wolf, yaitu Hu Lian Chai. Dia adalah orang yang bertugas sebagai pimpinan tim pengintai dan pengumpul informasi. Dia adalah musuh dalam selimut alias mata-mata. Orang itu ya memang tidak mencolok, tapi dia selalu saja mengawasimu dan semua agen-agen miliknya dapat diandalkan. Dan orang yang ketiga adalah seorang ranger, pemanah terbaik milik Kekaisaran Kuanrong yang memang memiliki gelar sebagai Sky Preaching Wolf, Zahbi. Orang itu, ia memiliki senjata spiritual tingkat 6. Serangannya sangatlah mematikan dan dapat membunuh jenderal musuh dengan sangat akurat. Bahkan Marshal Dugu ia pernah menderita ketika harus melawannya. Dan dia adalah musuh yang sangat sulit untuk dilawan. Mendengar hal itu, mendengar seorang Marshal Dugu harus kesulitan melawan orang-orang itu, membuat Yunxiang ia tidak percaya. Apa? Bahkan Marshal Dugu kesulitan? Ya, 8 serigala penjaga, mereka sangatlah tangguh dan mereka semua adalah veteran perang. Dan mereka semua adalah para master yang ada di ranah radian. Maka dari itu jangan pernah meremehkan mereka di dalam pertempuran, ujar bocah Dugu Feng ini. Namun untuk Yunhai, ia masih penasaran dengan satu orang lainnya. Dan itu membuatnya bertanya, kakak, lantas siapa orang itu? Ya, orang itu adalah seorang master atau bisa disebut sebagai guru dari Kekaisaran Kuanrong yang bernama Han Timu. Dia adalah seorang master yang setara dengan Perdana Menteri Zhuge Chang Feng, ujar bocah Dugu Feng ini. Mendengar hal itu membuat bocah Long ia bertanya, lantas apa artinya pihak musuh telah mengirimkan semua orang terbaik milik mereka? Lantas kenapa mereka mau mengirimkan semua orang penting itu ke Tianyu? Apakah mereka tidak takut akan diserang secara diam-diam dan dibunuh selama menjalankan misi ini? Namun hal itu langsung dibantah oleh Dugu lainnya dengan berujar, Kekaisaran Kuanrong tidak seperti kekaisaran kita yang memang memiliki 4 pilar sebagai pondasi negara. Dan sebagai contohnya, Marshal Dugu dan juga Zhuge Changfeng, mereka berdua tidak akan pernah menerima satu sama lain. Dengan perang yang ada di perbatasan selama puluhan tahun, rumornya Zhuge Changfeng ia ingin pergi ke Kuanrong untuk misi perdamaian, tapi berujung tidak benar-benar pernah dilakukan. Apakah kalian tahu alasannya? Di sini Yunhai ia menebak apakah Perdana Menteri Zhuge ia takut akan pengkhianatan dari Marshal? Ya, walaupun Marshal bukanlah orang yang seperti itu, tapi tetap saja Perdana Menteri ia tidak pernah mungkin percaya 100% kepada Marshal. Namun hal itu saling berbanding terbalik dengan Kuanrong. Dan sebagai contohnya adalah misi ini. Touba Tianshan, ia mengirimkan putranya mengikuti delegasi ini karena ada master tua yang akan mengawasinya. Alasan kenapa Han Tianmo itu datang kemari karena memang Tubo Tianshan atau pimpinan mereka telah menempatkan 5 juta pasukan di perbatasan untuk mengantarkan delegasi itu. Dan jika saja terjadi suatu musibah, peristiwa terhadap delegasi yang telah mereka kirimkan, mereka dapat dengan sesegera mungkin menyerang Tianyu. Dan hal itu akan membuat kedua kekaisaran akan terlibat perang besar. Dan itu semua telah dipikirkan oleh jenderal mereka. Ya, mendengar situasi yang ada tentang kondisi internal dua kerajaan yang berbeda membuat Yunhai ya pun paham kalau dua negara ini sungguh sangat berbeda, di mana Kuanrong mereka saling bersatu, percaya satu sama lain antar kekuatan besar yang ada di kekaisaran. Sedangkan untuk Tianyu, asik sibuk perang saudara. Namun untuk bocah Long, ia juga bertanya, lantas kakak Dugu, bagaimana dengan gadis yang ada di sana? Dia sangat cantik.
Sedangkan di sisi lain saat ini Zhao Fan ia berujar, aku menyuruhmu untuk mundur dan itu adalah sebuah bentuk rasa hormatku kepada dirimu. Tapi ya, apakah kau sungguh ingin aku yang melakukannya? Ujar dari Zhao Fan yang meminta kepada orang-orang dari Quan Rong untuk segera menyingkir dari jalannya. Sedangkan untuk bocah ini, ia berujar, ya lakukan saja. Lakukan saja jika kau bisa tantang bocah ini. Ya, dengan tatapan iblisnya. Di sini, Zhao Fan ia juga dapat melihat rasa percaya diri yang sangat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Quan Rong. Kalau dirinya tidak akan pernah dapat membuat para binatang roh ini pergi dari jalan yang telah mereka tutup. Namun melihat sikap arogan itu, di sini Zhao Fan ia hanya tersenyum kecil saja yang membuat bocah ini ia pun sedikit ternotis dengan sikap Zhao Fan yang seperti itu. Dan untuk Zhao Fan sendiri, untuk dapat menyingkirkan para binatang roh dari hadapannya dengan aura yang dilepaskannya saja. Dan ketika Zhao Fan ia berujar, nyah, memberikan tekanan yang sungguh sangat luar biasa kejam. Tekanan yang sangat mengerikan yang membuat mereka semua para binatang roh yang ada di tempat ini mereka gemetar ketakutan. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya, hei, apa yang terjadi? Dan benar saja, tiba-tiba saja para binatang roh mereka semua berlari ketakutan merasakan aura yang dilepaskan oleh Zhao Fan. Para binatang roh mereka pun berlari ketakutan, berlari pontang-panting meninggalkan jalanan ibu kota. Dan jelas hal itu membuat mereka semua shock. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa-apaan ini? Karena memang semua binatang roh tidak peduli ada di tingkatan 2 ataupun 3 bahkan tingkatan 5. Semua binatang roh mereka melarikan diri. Dan melihat binatang roh pada kabur, di sini bocah ini ia berujar, Lilian, kaulah yang paling pandai dalam hal mengendalikan para binatang roh. Bisakah kau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Sedangkan untuk gadis coklat ini, tubuhnya gemetar ketakutan dan ia juga berujar, itu kau. Ujar gadis coklat itu menunjuk ke arah Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan sendiri, ia pun sedikit bingung, siapa dia? Tapi ketika Zhao Fan mencoba untuk mengingat, ternyata dia. Aku tidak sadar kalau gadis itu adalah salah satu utusan dari Kekaisaran Quan Rong. Saat rombongan itu datang, yang aku pedulikan hanyalah level mereka. Maka dari itu, aku tidak pernah memperhatikan kehadiran gadis itu. Sedangkan untuk gadis coklat, ia berujar di dalam hati, siapa dia? Apa yang dia lakukan di ibu kota Kekaisaran? Dia pelayan dari keluarga bangsawan yang mana? Pikir gadis lian ini. Sedangkan untuk Zhao Fan, ternyata gadis itu adalah salah satu orang dari Quan Rong. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dia lakukan di hutan Gunung Bis saat diadakan debat esoterik itu? Apakah yang dilakukannya di tempat itu ada hubungannya dengan tujuan utusan Quan Rong yang datang ke Tianyu? Pikir dari Zhao Fan. Sedangkan di sisi Yun Shang yang melihat Zhao Fan sungguh dikenal oleh banyak kali wanita membuatnya kesal. Dasar pria busuk, ternyata dia dikenal banyak gadis lain. Sedangkan untuk bocah Long, adalah gadis seksi lainnya pun akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman Zhao Fan. Sudahlah, aku ngaku kalah aja lah. Sedangkan untuk orang-orang Quan Rong di sini, bocah kamar itu ia bertanya kepada gadis coklat Dian, apakah kalian saling kenal? Tidak, orang itu dia adalah orang yang aku bilang sebelumnya. Apa? Mendengar apa dikatakan oleh saudaranya kalau Zhao Fan adalah orang yang selama ini menjadi ancaman bagi mereka semua, tentu saja membuat bocah Quan Rong ini sungguh sangat shock. Sial, di dunia ini ada seorang pria yang memiliki kekuatan absolut atas semua para binatang roh. Dan jika memang orang itu adalah bocah itu, maka dari itu bocah itu dia adalah ancaman terbesar bagi kami, Kekaisaran Quan Rong. Maka dari itu bocah itu dia harus mati, ujar bocah Quan Rong ini. Sedangkan untuk para jenderal Dugu, mereka pun ternotis ketika merasakan aura yang dilepaskan oleh bocah Quan Rong itu. Liu Feng, dia adalah orang yang sangat tenang. Dan kenapa sekarang tiba-tiba saja ia terlihat seperti orang yang haus akan darah? Ujar bocah ini dengan paniknya. Dan melihat sikap bocah Dugu Feng membuat bocah Long ia berujar, memangnya kenapa?
Bahkan jika mereka menunjukkan sikap keras mereka sekalipun, saudara Zhao, dia pasti akan dapat meratakan mereka dengan tanah. Lantas apa yang kau khawatirkan? Tidak. Justru itulah yang aku khawatirkan, ujar bocah Dugu Feng ini. Kau tahu kan, di kekaisaran ini siapa yang tidak tahu dengan temperamen yang dimiliki oleh Zhao Fan? Jika seseorang membuat Zhao Fan kesal, maka orang itu bisa dipastikan akan mati. Dan jika hal itu terjadi kepada orang-orang dari Quanrong, lantas apa yang akan mereka lakukan oleh 5 juta pasukan Quanrong yang ada di perbatasan? Ujar bocah Dugu yang membuat kedua bocah Tianyu ini pun baru paham akan situasi yang sebenarnya sangatlah berbahaya karena perang antar kerajaan terbuka di depan mata mereka. Sedangkan untuk Zhao Fan yang ditatap dengan tatapan membunuh membuatnya berujar, "Hei, kenapa kau melihatku seperti itu?" Dan untuk bocah Liu Feng, ia berujar kepada rekan-rekannya untuk bersiap. "Zalan, Zabi, formasilah, kita akan membunuh bocah itu dalam satu gerakan." Mendengar kalau mereka ingin menyerang dirinya, di sini Zhao Fan ya hanya tersenyum saja. Dan untuk orang-orang Quanrong, mereka sepertinya serius ingin membunuh Zhao Fan. Tapi apa yang dilakukan oleh bocah-bocah itu sempat membuat salah satu tetua berujar, "Liu Feng, kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di baliknya. Menyerangnya dengan gegabah itu adalah hal yang tidak beralasan. Tidak, bocah itu, dia adalah ancaman bagi kita semua. Dan itu sudah lebih dari cukup. Bocah itu, dia harus mati. Jika tidak, pasukan monster kita akan menderita. Dan untuk saat ini, kita juga sedang terlibat perselisihan dengan dirinya. Dan ini adalah alasan yang paling bagus untuk membunuhnya. Dan saat kita menemui Kaisar Tianyu nanti, jika mereka membahas tentang masalah ini, kita tinggal mengatakan kalau pria itu terlalu percaya diri dalam menghentikan kita dan terbunuh dalam serangan yang tidak disengaja." Ujar bocah Liu itu dengan percaya dirinya kalau ia dapat membunuh Zhao Fan hanya dengan satu gerakan saja. Sedangkan untuk master tua yang ada di belakangnya, ia merasakan aura dan juga ketenangan yang dimiliki oleh Zhao Fan itu. Bocah itu, dia memberikan perasaan serupa saat aku pertama kali bertemu dengan Zugi Changfeng, Tianyu. Aku tidak menduga kalau ternyata Tianyu mereka memiliki banyak sekali orang-orang berbakat. Sedangkan untuk bocah Liu, ia berujar, "Serang!" Ya, kini salah satu jenderal Quanrong ia pun melesat langsung ke arah Zhao Fan dengan sangat cepat. Di mana satu orang lainnya lagi bersiap untuk melepaskan anak panah dengan senjata spiritual miliknya membidik langsung ke arah Zhao Fan. Dan melihat serangan itu, di sini Zhao Fan ia hanya dapat tersenyum jahat. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Jangan bilang pendek ya, pendek itu kayak kalian tuh pendek. Waduh, pendek ya karena memang komik ini udah mentok sama raw. Jadi ya cuma segini, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Magic Emperor. Bye, thank you.